sejuk rasanya, aman rasanya. Dan ingat ibu-ibu, ini fitnah wanita saat ini, fitnah akhir zaman yang luar biasa. Media pun juga memblow up luar biasa untuk kemudian mengikis habis iman para kaum laki-laki. Kenapa? Rasa malu di kalangan para wanita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar mempertontonkan auratnya. Pakai hijab sebagaimana seperti tidak pakai hijab. Pakai baju seakan-akan nutup aurat tapi lekuk-lekuk tubuhnya juga kelihatan. Hati-hati ma'asyal muslimin. Ini fitnah akhir zaman kata Nabi. Ya kalau kita lihat saat ini dan tadi mengapresiasi panitia luar biasa membeludak yang hadir pada pagi hari ini, tapi bagaimana yang di luar? Tidak usah jauh-jauh Pak, di sekitar masjid ini jamaah sekalian. Lihat pasar Pak. Saya dalam kondisi puasa, saya tadi membawa mobil jamaah sekalian. Bagaimana mbak-mbak kita, adik-adik kita dengan pakaian suasana Ramadan. Pakai celana pendek, mempertontonkan auratnya, menggugah setiap laki-laki yang memandangnya. Ini ujian akhir zaman, ayyamus sabr. Hari-hari yang menuntut kesabaran buat kita semua. Begitu bahasa Rasulullah kepada kita ma'asyal muslimin. Ibu, kalau ibu sudah baik, seperti ini tanyakan Bu, ya apa anak-anakku, nduk-ndukku, gadis-gadisku, anak perempuanku yang sudah di SMP, di SMA atau perguruan tinggi, sama tidak suasananya sebagaimana apa yang saya rasakan pagi hari ini jamaah sekalian? Kalau tidak, itu yang saya khawatirkan jamaah sekalian. Kita hanya bisa khusyuk, kita hanya bisa nikmat seperti ini, tapi kita membiarkan tanggung jawab kita. Ini juga bentuk ketidakadilan syariat, membiarkan anak-anak kita terlonta-lonta bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayyamus sabar, butuh kesabaran yang luar biasa kepada kita. Saudara, berikutnya apa kata para ulama kita, yaitu raf'us sabr minal fuqara, dicabutnya pula rasa kesabaran di kalangan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Coba lihat tiap hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi fenomena umum, kehilangan sepeda motor hampir tiap hari. Di Surabaya meningkat sekian persen. Tanyakan kepada aparat kita, hati-hati yang punya motor. Luar biasa Pak, orang menghalalkan segala cara saat ini dalam suasana Ramadan yang seharusnya iman kita meningkat, yang katanya setan dan jin dibelenggu, tapi hawa nafsunya lebih dominan ma'asyal muslimin. Orang menghalalkan segala cara. Memang betul kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, kadal faqru ayyakuna kufra. Aku perhatikan memang kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Ini yang kita takuti. Dan nanti fenomena akhir zaman, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu ini beringas ma'asyal muslimin, menakutkan. Kenapa? Dicabut rasa kesabarannya dalam kehidupan kesehariannya ma'asyal muslimin. Raf'us sabr indal fuqara. Kemudian ini yang paling saya takuti, dan saya selalu mengevaluasi diri tentang bab ini ma'asyal muslimin. Apa itu? Raf'ul wara' waz zuhud indal ulama. Ya Allah, raf'ul wara' waz zuhud indal ulama, dicabutnya rasa kehati-hatian, tidak wara' lagi ulamanya, tidak zuhud lagi ulamanya. Ulama berpenampilan kayak artis dan lain sebagainya, menunjukkan kekayaannya, kemampuannya, seakan-akan palente, senang kalau kemudian menjadi sorotan umat. Tidak ada ketawaduan dalam hidupnya. Mudah-mudahan para asatidzah yang ada di Wafa ini dan ustadz-ustadz kita yang ada pada saat ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi sifat wara yang sebenarnya, zuhud yang sebenarnya, memandang dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan akhir dari ilmu yang disebarkan kepada umat ini ma'asyal muslimin. Hati-hati Bapak Ibu. Tolong doakan pula ustadz-ustadz kita, doakan pula para kiai-kiai kita, para asatidzah kita, para guru-guru kita. Kalau sudah guru-guru kita tidak menjadi panutan dalam hidup ini, maka siapa lagi kita akan jadi panutan? Sementara Rasulullah mengatakan al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pada hakikatnya pewaris para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta, mewariskan dakwah kepada mereka ini, mewariskan ilmu kepada mereka ini, kepada ulama-ulama ini. Lalu kemudian berpenampilan ibarat artis dan lain sebagainya, menunjukkan berbagai macam kekayaannya, kepongahannya dan lain sebagainya. Mau menerima undangan kalau yang undang orang-orang tertentu, tapi kalau orang-orang tidak mampu dia tidak mau hadir. Ainal wara' waz zuhud. Ini terjadi Bapak Ibu.
di akhir zaman seperti ini ma'asyal muslimin. Saudara, kemudian berikutnya raf'us sakha minal aghniya, dicabutnya rasa kedermawanan di antara orang-orang kayanya. Ya Allah, saya mengapresiasi ini luar biasa. Ada teman-teman dari YDSF, ada teman-teman dari Nurul Hayat, ada dari Yatim Mandiri, dari Lembaga Manajemen Infak LMI, dari Rumah Zakat, dari Kota Amal, luar biasa ngumpul semua di sini mensupport kegiatan kita. Pak, alhamdulillah Bu, kita diringankan saat ini dari bab-bab urusan infak dan sedekah seperti ini. Monggo, harta kita yang sebenarnya ini harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dakwah ini termasuk juga wafa ini butuh support dana dari kita semua. Tidak bisa berjalan sendiri ma'asyal muslimin. Walaupun saya yakin ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saya hakul yakin. Saya semakin yakin di bab-bab seperti ini, semakin kita komitmen dengan syariat Allah, dengan lembaga-lembaga yang membawa nilai-nilai Islam ini, Allah akan menjaga kita. Tapi kita perlu sadar jamaah sekalian, jangan sampai kita masuk kepada apa yang dikhawatirkan Nabi. Inna min waraikum ayyamus sabr. Yang aku khawatirkan nanti setelah kamu itu akan muncul hari-hari kesabaran. Banyak orang-orang kayanya tidak peduli lagi pada bab-bab seperti ini. Muncul penyakit namanya al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatil maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut akan perjuangan, takut mati ma'asyal muslimin. Bahkan Nabi mengatakan salasun muhlikatun, ada 3 hal yang akan mencelakakan kehidupan manusia ini kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kan Nabi mengatakan syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Sampai ada sebuah survei ma'asyal muslimin, Ustaz, tidak usah sampai ke Saudi kita ini, Ustaz, minta bantuan dari Timur Tengah, dari Kuwait, dari Qatar, dari Emirat, dari Bahrain dan lain sebagainya. Insya Allah kalau orang-orang kaya kita di negeri ini, Ustaz, yang muslim saja Pak, mengeluarkan zakatnya sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Pak semua permasalahan kita ini. Dakwah akan tegak, masjid-masjid akan tegak, lembaga-lembaga keislaman juga akan tegak kalau kemudian kita mampu mengalokasikan infak dan sedekah kita sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia ma'asyal muslimin. Kita ini hubbut tamalluk, cinta, memiliki, merasa. Saya khawatir takut ayat ini dikatakan oleh Allah, yahsabu anna malahu akhlada, menyangka bahwa kekayaannya ini akan mengekalkan kehidupan kita. Kalla, kata Allah, hati-hati, jangan sekali-kali terjadi seperti itu Pak. Ini terjadi di akhir zaman seperti ini. Insya Allah ahlul Quran kita tidak akan masuk di bab-bab seperti ini. Kita peduli pada bab-bab seperti itu. Saudara sekalian, terakhir adalah raf'ul iman, dicabutnya iman dalam hati kita ma'asyal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Karena tadi saya sudah mengatakan antum bukan bagian dari apa yang kita sampaikan, tapi inilah fenomena akhir zaman ma'asyal muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Fitnah-fitnah akan dimunculkan kepada kita semua. Tidak ada jalan lain. Duduk yang jenengan seperti ini, duduk manis seperti ini, mengkaji Al-Quran, dan apresiasi saya buat teman-teman pengelola wafa ini, jundi-jundi saya luar biasa, akramakumullah jami'an. Muncul berbagai macam terobosan-terobosan dari fenomena tahsin. Tahun yang lalu saya masih ingat di bulan Ramadan di SIR pada tahun yang lalu. Kemudian ada kuantum tahsin, ada kuantum macam-macam. Sekarang kuantum tahfidz, ya, kuantum tarjim dan lain sebagainya. Ini adalah karunia dari Allah, dan Al-Qur'an ata'un mutajaddidun. Quran ini adalah pemberian Allah yang selalu up to date. Semakin dikaji akan menyelesaikan semua problem kita. Sekarang tidak ada alasan bagi kita ma'asyar muslimin untuk tidak bisa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Sekaligus ini solusi bagi kita ma'asyar muslimin. Alhamdulillah. Tentu saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas semua perhatiannya dalam bab ini. Saya sebagai ketua yayasan di sini, ketua pembina di Yayasan Syafaatul Quran. Mudah-mudahan amal jenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, betul apa yang dikatakan oleh qari kita, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Aqwam Pak, bukan hanya qawim, lurus, tapi lebih lurus lagi jamaah sekalian. Semakin sampean akrab dengan Al-Qur'an, semakin banyak petunjuk-petunjuk Allah berikan kepada kita.
hidayah terbuka lebar kepada kita, rahmat dibuka lebar oleh Allah kepada kita, dan nur Allah juga dibuka lebar kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafa ke depan semakin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Ustaz. Guru kita semua ini Ustaz Mudawi Al-Hafidh, Masya Allah, yang nanti akan membimbing ibu bagaimana menghafal cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Ramadan tidak boleh banyak bicara, walaupun diminta saya suruh bicara sampai menunggu Gus Ibul. Tapi sebentar lagi sudah datang Gus Ibul insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas rawuhnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya berjumpa di ruangan Safah Masjid Al-Akbar ini, tapi kita insyaallah berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.